Ada 3 salam yang perlu kita ketahui, yaitu salam yang pertama yaitu yang wajib dijawab, yang kedua yaitu salam yang kita tidak boleh jawab, dan yang ketiga yaitu salam yang kita tidak mau dengar jawabannya. Yang pertama yaitu salam yang wajib dijawab, yaitu salam saya tadi, yang ketika yang tentunya yang pertama yang mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, dan yang menjawab daripada salam itu hukumnya wajib. Ini yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, yang disebut pahala sunnah, pahalanya lebih besar daripada pahala wajib. Dan yang kedua yaitu salam yang kita tidak boleh jawab. Salam yang kita tidak boleh jawab yaitu salam yang ketika imam sholat 5 waktu, yang ketika imam mungkin sholat duhur, ketika terakhir mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, ini tidak boleh kita jawab. Sempat kita jawab Waalaikumsalam Pak Imam, batal sholat. Yang ketiga yaitu salam yang kita tidak mau dengar jawabannya. Salam yang ketika kita tidak mau dengar jawabannya yaitu salam yang ketika mungkin kita ke kuburan, ataupun mungkin kalau di Batam ke Tamiang, ataupun di Sungai Panas ketika kita ke kuburan tazkiyah, kita mengucapkan Assalamualaikum Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ini salam yang kita tidak mau dengar jawabannya. Sempat terdengar jawabannya Waalaikumsalam, mungkin kita lari. Hari ini jamaah yang berbahagia, singkat cerita yang tentunya kita lanjutkan daripada pembahasan di bulan suci Ramadan. Kita mengambil tema yaitu keistimewaan daripada bulan suci Ramadan. Sungguh beruntung kita menjadi umat baginda Rasulullah SAW yang Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada kita yang tidak diberikan kepada umat selain daripada umat baginda Rasul. Umat Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, yang ketika mereka mengerjakan satu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala satu apa yang ia kerjakan. Lain dengan kita umat baginda Rasulullah SAW, yang ketika kita mengerjakan suatu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat-lipat gandakan apa yang kita kerjakan. Apalagi di bulan suci Ramadan, pahalanya sholat sunnah itu pahalanya seperti pahala sholat wajib. Di dalam hadis qudsi pun baginda Rasulullah SAW bersabda, qala Allah ta'ala kullu hasanatin bi asyan salihah ila sab'imi'a fi difin illa shaum fa innahu li wa ana azibih. Setiap kebaikan yang kita kerjakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita 10 kali lipat sampai mencapai 700 kali lipat. Ila shaum, kata Allah, kecuali puasa, fa innahu li wa ana azibih. Karena puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Dan setiap malam Allah Subhanahu wa taala tentunya berfirman, tentunya untuk kita umat baginda Rasulullah SAW, siapa orang yang meminta kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan segala permintaannya. Siapa orang yang bertobat kepadaku, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni daripada dosa-dosanya. Dan siapa orang yang memohon, Allah Subhanahu wa taala tentunya akan mengabulkan apa yang kita minta. Dan pada malam bulan suci Ramadan,
Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril beserta para malaikat-malaikat yang lainnya membawa panci hijau yang ia untuk turun ke bumi untuk supaya memberikan daripada rahmat Allah kepada siapa orang yang tentunya bermunajat, meminta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun iktikaf mengingat daripada Allah Subhanahu wa taala, kecuali 3 orang yang tidak akan mendapatkan daripada rahmat Allah. Yang pertama yaitu orang yang meminum minuman keras. Yang kedua yaitu orang yang durhaka terhadap kedua orang tua. Kedua orang tua kita tentunya mengandung ataupun katakanlah sangat berperan penting di dalam kehidupan kita. Jika kita ingin sukses dunia akhirat, maka taatlah kepada kedua orang tua kita. Yang tentunya kedua orang tua kita pun ketika mereka melahirkan ataupun mengandung kita 9 bulan 10 hari, mereka merasakan sakit wahnan ala wahnin, kata baginda Rasul, sakit yang sangat sakit ketika mereka mengandung kita. Yang tentunya tidak habis daripada taat kita kepada kedua orang tua kita. Yang ketika mereka hidup, kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang ketika orang tua kita pun meninggal, kita pun harus berbakti kepada kedua orang tua. Ada seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ummi matat ya Rasul, ibuku sudah meninggal dunia ya Rasul. Fasaddaqu anha, apakah sedekahku anha bukan untukku ya Rasulullah, untuk kedua orang tuaku, ibuku tentunya, apakah sampai atau tidak?" Apa jawaban baginda Rasulullah SAW? Na'am. Apa yang kita sedekahkan, yang kita niatkan untuk kedua orang tua kita itu sampai. Ataupun apa yang kita doakan, ataupun apa yang kita al-fatihahkan, kita kirimkan untuk kedua orang tua kita itu sampai. Hari ini jamaah yang berbahagia, kita lanjutkan daripada keistimewaan bulan suci Ramadan. Tentunya kita ingin dong mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala untuk daripada ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, yang kita tahu semua bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya pun kita harus mengetahui hal-hal apakah yang membatalkan puasa. Kita tahu semua yang membatalkan puasa, yaitu apabila kita makan dan minum dengan sengaja, itu bisa pasti membatalkan puasa. Namun ada sesuatu yang bisa mengurangi ataupun bisa juga membatalkan puasa. Kata baginda Rasulullah SAW, khamsun yubtirus shaim, 5 perkara yang bisa membatalkan puasa. Yaitu yang pertama, singkat saja karena waktu sebentar, al-kadhib, yaitu berkata bohong. Yang kedua, wan namimah, sumpah palsu. Wal yamin al-kadhibah, wan nadhara bisahwat. Yang keempat yaitu melihat sesuatu dengan syahwat. Khamsun yubtirus shaim, al-kadhib wal ghibah wan namimah wal yamin al-kadhibah. Oh, ternyata yang kelima yaitu wan nadhara bisahwat, melihat sesuatu atau melihat perempuan yang bukan mahram kita dengan syahwat. Ini bisa mengurangi daripada pahala puasa kita. Al-Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Bidayatul Hidayah, agar puasa kita yang tentunya sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
hendaknya kita memperhatikan 3 perkara. Yang pertama yaitu kita memperhatikan daripada mata kita. Kita melihat sesuatu yang tadi kita jelaskan yang bukan mahram kita, itu bisa menimbulkan tentunya syahwat. Ini bisa membatalkan puasa ataupun bisa mengurangi daripada puasa. Sebab kata baginda Rasul, an-nadratul lak, pandangan pertama lak, kap ini adalah untukmu, wa nadratani, dan pandangan kedua kap ini juga diartikan dosa untukmu. Dan yang kedua yaitu hendaknya kita menjaga daripada pendengaran kita ataupun telinga kita mendengar sesuatu yang tentu yang diharamkan, mendengar orang membicarakan orang lain, atau kita pun membicarakan daripada saudara kita, ataupun mendengar sesuatu yang bisa mengunggah daripada syahwat kita, mendengar seorang perempuan ataupun layu kemayu katakanlah dengan suara yang lembut mengunggah daripada syahwat kita, ini juga pun bisa mengurangi daripada pahala puasa kita. Dan yang ketiga yaitu hendaknya kita menjaga daripada lisan kita. Hari ini jamaah yang berbahagia, demikian yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Benarnya itu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila itu ada salahnya, itu kebodohan kami. Sebelum saya tutup, yang tentunya berterima kasih kepada Irama Raja ataupun Ikatan Remaja Masjid Raudatul Jannah yang telah memfasilitasi daripada ceramah pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.